Pemirsa, ada kejadian tak biasa di tengah upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja tiba nampak tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Wakil Presiden Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan juga Zulkifli Hasan. AHY pun nampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, dan Kasat TNI Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, dan para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya, apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara ini hingga memunculkan isu keretakan antara keduanya. Di tengah euforia langkah pemerintah menguatkan tubuh TNI, ada peristiwa pilu yang menimpa prajurit. Kematian Prada Luki Shepril Saputra Namo yang diduga dianiaya seniornya diminta diusut tuntas. Ayah Luki yang juga seorang prajurit TNI meminta pelaku dipecat dan dihukum mati. Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan napas terakhir. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, Pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya! Pikul, keluarkan! Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memarti rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Selain itu, ayah Prada Luki meminta para pelaku yang membuat anaknya tewas harus mendapatkan hukuman mati dan pecat. Kemarin jenazah Prada Luki Shepril Saputro diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan News melaporkan. Sementara itu, Subden POM ND menahan prajurit TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan Prada Luki Shepril Saputra Namo. Wah, Pikul, saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, Pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya! Para pelaku sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif bersama 20 saksi lainnya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pomdam Udayana sudah menetapkan 4 orang tersangka dan dilakukan penahanan di Subden POM ND. 4 prajurit tersebut berpangkat Pratu atau setingkat di atas korban. Identitas keempat tersangka yakni Pratu EDA, Pratu PNBS, Pratu ARR, dan Pratu AA. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Semarang memvonis 15 tahun penjara pada Aibda Robik Zainuddin, polisi yang menembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga korban meminta terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Selama 15 tahun, dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, Pak, saya
Aibda Robik Zainuddin, anggota polisi penembak seorang pelajar di Semarang, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Semarang. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Sementara atas vonis yang dijatuhkan, terdakwa dan pengacara menyatakan melakukan banding. Mendengar hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Penembakan oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 terjadi di Jalan Candi Penataran pada bulan November 2024 lalu. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menyisakan sejumlah kejanggalan. Hingga kini belum ada upaya lagi dari kepolisian untuk membuka lagi penyelidikan usai mengumumkan sementara penyebab kematian Arya Daru. Penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi menyayangkan ketidakjelian penyelidik Polda Metro Jaya dalam menghadirkan barang bukti lakban yang diperlihatkan dalam gelar perkara, bukanlah lakban yang melilit wajah Arya Daru, sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Dan berikut perbincangan jurnalis Indonews Lukman Hanafi dengan penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi. Kalau tidak ada orang lain misalnya masuk, lakbannya sisa itunya mana? Itu kemarin di ini kan itu lebih tebel, orang mereka ngomongnya itu memang masuk akal, Pak. Gitu kan. Karena harusnya ada sisa. Iya. Misalnya itu di mana kan? Sayangnya saya waktu itu saya nggak ngelihat ya, Pak. Bayangan saya ya waktu itu, Pak, ya. Yang namanya barang bukti itu adalah barang yang tersisa dari situ. Betul. Kalau tadinya dililit, Pak, kan kemudian dibuka kan? Betul. Itu mestinya barang bukti juga. Iya. Dan itu dibungkus plastik, inilah yang ini. Kalau itu yang kemarin masih gulungan itu sisanya, Pak. Betul. Kan sisa, kan tidak semua satu itu habis. Betul. Mestinya barang buktinya itu kalau dijelaskan ya, kalau penyidik itu agak jeli kemarin supaya nggak timbul itu pertanyaan itu, ini Pak barang buktinya bahwa lakban yang sudah dililitkan ini sekian meter. Betul. Ini sisanya yang dibeli kan gitu. Tapi kan kemarin yang dilihat kan cuma foto bahwa itu masih lengkap. Sementara yang bekas dipakai tidak ada. Betul. Dan itu pun juga tidak disebutkan juga ini plastiknya yang untuk bungkus kan gitu. Kalau mau detail sebenarnya untuk menjawab itu ini gini gitu. Termasuk ujungnya kita dililit itu ujungnya kayak apa? Iya, dipotongnya. Kalau dia motong pakai gunting, lah guntingnya mana? Gitu kan. Gitu. Kalau udah ditarik kan nggak mungkin kan gitu. Iya, itu kan gitu. Pak. Jadi wajar dong ya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya memang wajar, Pak. Di samping apa tuh curiosity ya dari orang-orang itu pasti kan ketidaktahuan mengenai itu tadi kurang jelasnya barang bukti yang disampaikan di situ. Saya sendiri kemarin lihat kok, lu kok nggak menduga kalau ada pertanyaan kok masih utuh kan gitu kan. Ternyata saya sendiri, saya bukan menanyakan yang utuh, yang habis berbetan itu mana kan nggak literal kan gitu kan. Mestinya kan ini plastiknya ini, mestinya kayak gitu. Jadi orang yakin kan bahwa itu ceritanya yang dibangun itu gitu.